Assalamualaikum pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Fitria Devi di program acara Kearifan Lokal Tunjung Budoyo. Saat ini saya sudah berada di Desa Wonorejo, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, yang mana saya akan mengupas tentang makna, filosofi, dan juga sejarah dari Candi Wonorejo. Ikuti terus perjalanan saya hanya di Tunjung Budoyo. Candi Wonorejo adalah sebuah situs purbakala yang terletak di Dusun Santan, Desa Wonorejo, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Awal ditemukan candi ini di lokasi tersebut. Pada awalnya berupa gundukan tanah yang ditumbuhi dua pohon besar, yaitu pohon nangka dan pohon sepreh. Di bawah pohon ada sebuah altar batu tempat sesaji, karena tempat ini dianggap punden oleh masyarakat Dusun Santan. Hingga saat ini kegiatan bersih desa masih dilakukan di punden yang sekarang disebut candi tersebut. Pak Toto. Iya, sama siang. Pak, kita kan hari ini sudah berada di Candi Wonorejo. Saya tadi sudah melihat-lihat bahwa sudah ada bangunan candi yang memang benar-benar bangunan ini sudah ada sejak zaman dahulu ya Pak ya. Dan saya juga melihat ada linggayoni yang sangat besar sekali. Nah Pak, sejarahnya candi itu bagaimana Pak? Bisa ditemukan? Sebelum saya mengulas ya. Oh ya. Jadi sebelum saya ulas tentang linggayoni, tentang keberadaan candi, tentunya Fitri harus tahu sejarahnya. Iya. Jadi sejarah candi ini memang candi ini peninggalan kerajaan Majapahit yang dibuktikan dengan beberapa batu merah ukuran 14x14 ini adalah salah satu bentuk peninggalan Majapahit. Jadi menurut sejarah ini dulu sebelum dibugar atau direstorasi oleh Dinas Purbakala tahun 96 harinya Jepang Pati. Itu ada salah satu sesepuh desa, namanya sesepuh desa itu juga punya predikat dalang, namanya Dalang Soekarto Sinulinga. Ya, jadi ini dulu sebelum direstorasi ini adalah salah satu punden besar, di mana itu adalah salah satu gundukan saja, belum digali kan, listrik belum masuk tahun 96, dan ini masih rumah-rumah ini masih jarang. Dan punden ini dulunya memang dibuat oleh masyarakat sini sebagai bentuk yang namanya mecaru, bentuk persembahan. Jadi kalau orang zaman dulu itu kalau sudah bulan suro ya toh, atau kalau zamannya Majapahit tahun baru saka bulan suro. Jadi dulu beramai-ramai berbondong-bondong menghaturkan sembah bakti kepada leluhur ya toh. Di sini tapi masih berbentuk dingin dan gundukan tanah. Belum seperti ini ya toh. Ya. Jadi ini baru aja digali ya Pak istilahnya. Maksudnya memang orang pada zaman dahulu memang belum tahu kalau bahwa di sini itu memang ada candi ya Pak ya. Ya Terus kok bisa ditemukan linggayoninya ini Pak? Ya itu tadi, karena ini ada keterkaitan dengan mimpi. Jadi nek wong Jawa itu nek wis ngimpi berarti itu salah satu petunjuk. Sebab apa? Referensi literatur sejarah tidak ada yang namanya Candi Linggayoni Wonorejo. Nah orang Jawa pada waktu itu kan punya kelebihan. Dia meditasi, kemudian mendapat wangsit, iki duduk cek omahku ini seperti itulah. Nah, orang zaman dulu itu memang Pak Soekarto itu dalang, jadi ya enak saja dia bisa berkomunikasi dengan para leluhurnya. Setelah itu dilaporkan ke BPCB ya toh. Jadi ditemukan itu Jumat pagi 1989. Kemudian dilaporkan ke Dinas Purbakala Trawulan BPCB sana tahun 96, direstorasi selama 2 tahun.
Ya, kemudian perwujudannya seperti ini. Awal ditemukannya candi pada malam hari Jumat Wage pada tanggal 30 Juni tahun 1989 oleh sesepuh desa, yaitu Bapak Sukarto Simun, mendapat wangsit dari seorang kakek bernama Buyut Resi Santanu Murti atau yang disebut dengan Mbah Buyut Bejo. Dalam mimpi, Pak Karto diberi perintah mendirikan rumahnya. Bapak Sukarto Simun dituntun menuju lokasi punden Dusun Santan. Keesokan harinya, Pak Sukarto Simun mencari-cari apa yang dimaksud di dalam mimpi tersebut. Kemudian menggali tanah gundukan kira-kira sedalam 1,5 meter dan menemukan batu yang miring. Setelah itu dibantu warga, ditemukanlah sebuah lingga yoni yang masih utuh. Kemudian tanggal 16 Maret 1996 diadakan penelitian oleh Dinas Suaka Purbakala Jawa Timur. Tahun 1997 sampai 1998 diadakan penelitian lanjutan oleh Konservasi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Timur, sekaligus pemugaran dan pembangunan pelindung dan pagar pembatas sampai dengan sekarang. Candi ini diberi nama Candi Linggayoni atau Candi Wonorejo. Nah, kamu masuk di situ. Kita jalan satu persatu. Ini yang disebut dengan istilah lingga dan yoni. Yang ini lingga seperti ini masih utuh, dan ini adalah salah satu lingga yang pernah saya lihat bertahun-tahun yang utuh hanya di sini. Utuh, tidak ada cacatnya sama sekali. Ini yang disebut lingga. Kalau di dalam agama Hindu ini adalah disebut Siwa. Kemudian yang di seperti kotak persagi ini, kotak persagi ini adalah sebutan daripada yoni. Yoni itu adalah salah satu sindiran Dewi Durga. Dewi Durga itu saktinya Dewa Siwa. Saktinya Dewa Siwa itu di dalam agama Hindu itu bojone. Kalau di dalam agama Hindu saktinya, istrinya. Ya, maka itu ini adalah salah satu bentuk perwujudan asal-usul manusia. Gitu. Semua asal-usul manusia itu adalah berasal dari lingga dan yoni. Kemudian dibuatlah pada orang Jawa Majapahit, dibuatlah salah satu pemujaan. Nah, pemujaan itu berorientasi di dalam agama Hindu, di dalam tata wastra dan sebagainya. Kemudian dibuatlah suatu bentuk lingga dan yoni ya seperti ini. Dan ini luar biasa. Jadi bentuknya masih utuh, ya toh? Iya, Pak. Masih utuh, dan ini dari batu andesit. Kalau ini dari batu granit. Batu granit yang sangat keras sekali. Ya, batu granit ini diambil dari Gunung Merapi. Ya, kalau ini banyak diambil dari gunungan-gunungan sini yang andesit ya. Nah, bentuk linggayoni ini adalah salah satu bentuk linggayoni paling besar di Kabupaten Madiun. Beratnya saja 2 ton, 2000 kilo. Nah, jadi secara keseluruhan dari panel-panel candi ini dulu ada ya secara kosmologi. Di sana itu dulu terdapat ya sebelah timur ya, itu Resi Agastya, dan sebelah utara itu Ganesha. Kemudian di sana ada Siwa, dan di sini lagi ada yang namanya Bathara Guru. Itu ya, itu adalah salah satu sifat yang mengacu kepada pemujaan. Nah, sekarang ini ada kaitannya dengan Desa Santan ya. Kenapa ini disebut Desa Santan? Ya, pada waktu dalam Sukarto tadi bermeditasi, mendapat ilham bahwa yang menguasai daripada candi ini dulu adalah Resi Santanumurti. Jadi mungkin ada korelasinya Santanumurti, kemudian dinamakan ini Desa Santan. Namanya itu ya? Ya, Desa Santan. Resi itu satu tingkat di atas Bejande. Di
samping itu juga pada zaman Majapahit dulu, para ningrat, para bangsawan, para putra-putra raja pada waktu itu tidak mengenal pekuburan, ya, tidak mengenal apa yang disebut pekuburan seperti sekarang. Dulu itu dikremasi. Dikremasi itu dibakar, setelah itu abunya ditempatkan di dalam. Ya, artinya di dalam sejarah agama Hindu, kenapa abu-abu manusia itu selalu ditaruh di dalam candi? Itu maksudnya agar cepat menitis kembali. Ini kan simbol rahim. Iya, simbol rahim. Nah, simbol kandungan. Kalau itu rahim, ya, kalau ini kandungan ibu, makanya abu-abu itu dulu dipercikkan di sini agar supaya mereka secara cokro manggilingan itu cepat kembali lahir ke dunia. Seperti halnya reinkarnasi. Reinkarnasi. Jadi kita percaya dengan reinkarnasi. Karena dalam agama Hindu itu reinkarnasi itu adalah salah satu poin ketiga daripada kehidupan manusia. Ya. Ya, jadi nanti kita jalan-jalan lagi ke sana ya. Ya, nanti kita jelaskan lagi. Oke.